Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Lisdayanti dari ruangan 3 semester 5 Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori humanistik Abraham Maslow. Pertama adalah pengertian teori humanistik. Teori humanistik Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Dalam dunia pendidikan, teori humanistik muncul pada tahun 1960 sampai 1970-an. Abraham Maslow dikenal sebagai salah seorang tokoh yang menonjol dari psikologi humanistik. Karyanya di bidang pemenuhan kebutuhan berpengaruh sekali dalam upaya memahami motivasi manusia. Sebagian dari teorinya yang terpenting didasarkan atas asumsi bahwa dalam diri manusia terdapat dua hal, yaitu pertama, usaha yang positif untuk berkembang, dan kedua adalah kekuatan untuk melawan atau menolak perkembangan itu. Maslow juga menyusun hierarki kebutuhan manusia. Menurut Maslow, ada beberapa kebutuhan, terutama kebutuhan jasmania yang lebih asasi. Ada pula kebutuhan-kebutuhan tertentu yang harus terpenuhi sebelum memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lebih tinggi tingkat. Adapun urutan dari teori humanistik kebutuhan oleh Abraham Maslow yaitu 1. Kebutuhan dasar atau fisiologis, 2. Kebutuhan rasa aman, 3. Kebutuhan sosial, 4. Kebutuhan penghargaan, dan 5. Kebutuhan aktualisasi diri. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar atau fisiologi adalah kebutuhan setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. Contoh makanan, udara, dan air. Yang kedua, kebutuhan rasa aman, yaitu perlindungan atau keamanan seperti menghemat uang, menyelamatkan nyawa, dan mengambil kebijakan asuransi. Yang ketiga, kebutuhan sosial, yaitu hubungan interpersonal berupa rasa kasih sayang, relasi, dan keluarga. Kemudian yang keempat, kebutuhan penghargaan, yaitu penghargaan untuk diri sendiri dan reputasi. Contohnya pencapaian, tanggung jawab, dan reputasi. Yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri, seperti pengembangan diri, mengikuti ekstrakurikuler, dan berusaha menjadi sang juara. Selanjutnya yaitu implikasi teori humanistik Abraham Maslow dengan pembelajaran. Hierarki kebutuhan manusia yang dicetuskan Abraham Maslow mempunyai implikasi yang penting yang seharusnya diperhatikan oleh guru sewaktu mengajar. Barangkali guru akan menghadapi kesukaran memahami mengapa anak-anak yang lain tidak tenang di dalam kelas, atau mengapa anak-anak yang lain lagi sama sekali tidak berminat dalam belajarnya. Guru beranggapan bahwa hasrat untuk belajar itu merupakan kebutuhan yang penting bagi semua anak. Tetapi menurut Maslow, minat ataupun motivasi untuk belajar tidak dapat berkembang kalau kebutuhan-kebutuhan pokok tidak terpenuhi. Anak-anak yang datang ke sekolah tanpa makan pagi yang cukup atau tanpa sebelumnya dapat tidur dengan nyenyak, atau membawa persoalan-persoalan keluarga yang sifatnya pribadi, cemas, ataupun takut, tidak berminat mengaktualisasikan dirinya dengan memanfaatkan belajar sebagai sarana untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori humanistik Abraham Maslow. Yang pertama, kelebihan. Adapun kelebihan dari teori humanistik Abraham Maslow yaitu fokus pada pemenuhan individu, motivasi untuk pencapaian, dan pendekatan positif. Adapun kekurangannya yaitu bersifat subjektif,
tidak mendukung keragaman kebutuhan, kurangnya bukti empiris, dan terlalu idealistis. Selanjutnya yaitu penerapan teori humanistik Abraham Maslow. Teori humanistik Abraham Maslow cocok diterapkan di semua jenjang pendidikan, termasuk SD, SMP, dan SMA. Alasannya karena teori humanistik cocok diterapkan di SD. Alasannya karena pada tingkat SD, penerapan teori ini dapat membantu guru memahami bahwa anak-anak membutuhkan lingkungan yang aman, dukungan sosial, dan memperoleh motivasi belajar yang tinggi. Guru dapat menciptakan suasana kelas yang inklusif, memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa, dan memberikan penghargaan sesuai dengan prestasi mereka. Selanjutnya, teori humanistik cocok diterapkan di SMP. Alasannya karena di tingkat SMP, penggunaan teori Maslow dapat memberikan siswa mengatasi perasaan tidak aman dan kekhawatiran sosial mereka, dengan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan kelompok, pengembangan keterampilan sosial, dan memberikan penghargaan atas pencapaian mereka. Guru dapat membantu siswa merasa diterima dan termotivasi dalam belajar. Selanjutnya, teori humanistik cocok diterapkan di SMA. Alasannya karena di SMA, aplikasi teori humanistik ini dapat membantu siswa mencapai potensi penuh mereka. Guru dapat membantu siswa mengidentifikasi minat dan bakat mereka, memberikan proyek-proyek yang menantang, dan mendorong mereka untuk meraih prestasi yang lebih tinggi dengan memperhatikan kebutuhan siswa secara individu dan menciptakan lingkungan belajar yang menginspirasi. Siswa dapat merasa didorong untuk mencapai kemampuan terbaik mereka. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.